Ini keliru, ini salah. Salah duduk, salah ustadz, salah guru, salah pergaulan, salah lingkungan. Jadi suudzon, jadi ini. Lihat teman duduknya kita itu menimbulkan reaksi apa? Tandingkan before, after. Kalau memang kita jadi lebih baik, lebih tawadhu, lebih bersih, lebih taat, maka berarti lanjutin. Tapi kalau ternyata malah tambah buruk, tambah ninggalin kewajiban, ninggalin yang sunnah, ninggalin tawadhu, ninggalin akhlak, ninggalin sopan santun, maka kita salah duduk, hindarin. Masya Allah. Alhamdulillah. Yaqul hina al-Imam al-Haddad tentang al-mujalasah, berkawan, berteman. Teman duduk kita siapa? Teman duduk itu memiliki pengaruh besar di dalam kebaikan seseorang atau keburukan seseorang. Orang bisa jadi lebih baik atau bisa tambah buruk, tergantung dari teman duduknya, nongkrongnya sama siapa, berkawannya sama siapa, dekatnya kemana. Almaru min jalisih, orang dilihat dari teman duduknya siapa, berkawannya sama siapa. Fafi suhbatil akhyar kulli fadilatin, itu dalam berkawan dengan orang baik segala kebaikan itu terkandung di situ. Yaqul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal asrar. Barang siapa yang duduk dengan orang baik, maka dia akan meraih anugerah. Anugerahnya mendapatkan kebaikan, mendapatkan asrar, rahasia-rahasia Allah, pemberian Allah Ta'ala. Tapi menjalasal asyrar, yang duduk sama penjahat, buliya bil'ar, ugiba bil'ar wan nar, bakal dihukum dengan dipermalukan dan dengan api neraka, bil'ar wan nar, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente duduk sama orang narkoba, ya ente ikut kena tangkap juga dan dicap juga sama-sama. Ikut sama bahkan hatta duduk bergaul sama penderita penyakit tertentu, wah ketularan. Kan kita kemarinannya baru melewati masa corona katanya kan, corona. Jangan dekat, ntar tertular. Penularan penyakit batin juga sama parah. Penularan penyakit batin, ketularan sombong, ketularan ujub, ketularan riya, ketularan kibir, ketularan hubbud dunia, tuh, mengidolakan, mengagungkan hal-hal duniawi, itu nularin juga, ketularan ghaflah. Sebagaimana penyakit zahir menular, sifat dan perangai juga itu bisa menular. Nah, kebaikan juga nular. Sifat tawadhu menular, sifat khusyuk menular, sifat rahmat kasih sayang menular, sifat semangat jadi pengen ibadat, pengen taat menular. Subhanallah, kebaikan juga nular. Nah itu duduk sama orang soleh, sama orang baik atau penjahat, itu semuanya tuh ngaruh. Semuanya, baik buruknya orang tuh ketularan dari situ. Tapi itu nggak cukup cuma sekali duduk doang. Tapi dengan bitadrij, tul zaman suhbah wal khiltah, perlu bertahap. Kemudian juga berapa lama dia duduknya, berkawannya, bertemannya, ketika bergaul dalam kebaikan dengan orang-orang baik atau dalam kejahatan bersama orang-orang jahat, tergantung. Nanti terjangkitinya itu ya tergantung. Sebagian orang tuh yang kebaikannya kuat, hatta ngelihat mereka tuh menimbulkan reaksi
pada diri orang yang menatap mereka. Dan tergantung juga dari sifat orang yang menatap tersebut. Atau ba'dun nas ada di kitab disebut, sebagian aulia bilang, idza jani futur fil ibadah nazartu ila wajh Muhammad bin Wasi tazawwadtu bihi nasyat syahr. Kalau saya merasa malas, timbul rasa malas dalam beribadat, maka saya memandang kepada wajah Imam Muhammad bin Wasi. Itu memandang wajah dia, itu mendongkrak semangat ibadat saya untuk 1 bulan. 1 bulan tuh balik lagi semangat, balik lagi khusyuknya dia untuk 1 bulan. Subhanallah. Sebagian orang hatta dengan ngelihat. Sebagaimana an-nazar ilal ghafilin tugasil qalb, memandang kepada orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah, bikin hati jadi beku. Apalagi duduk dan bergaul sama mereka. Kita tiap hari muka kita dikenyangin, hatta sama wujuhil kufar, hatta sama wujuhil asyrar wal fujjar. Gak cukup cuma ngelihat doang, tapi mengidolakan. Kalau dia udah muncul di TV, bersorak. Mau itu pemain bola, petinju, artis, atau apapun. Gak cukup yang kita lihat di televisi, kita masih pengen ketemu langsung. Kapan konsernya? Kapan acaranya? Lihatzabillah min dzalik. Biar lengkap kejahatannya, biar lengkap racunnya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a jalisi, al-mar'u ala din khalilih. Seseorang dilihat dari teman duduknya siapa, sesuai agama, manhaj, metode dari kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihat-lihat kita berkawannya dekatnya sama siapa? Dekatnya sama siapa? Man lam yujalis muflih, kaif yuflih? Kalau dia enggak duduk sama orang beruntung, kapan dia jadi beruntungnya? Begitu juga man jalas muflih, kaif la yuflih? Kalau dia duduk sama orang beruntung, bagaimana enggak beruntung? Insyaallah pasti beruntung juga. Pasti beruntung juga kalau dia nyaman duduknya sama orang-orang saleh. Insyaallah bakalan ketularan juga. Al-mar'u ala dini khalilih. Itu Nabi dalam hadis lain bilang, mathalul jalis as-salih. Permisalan teman duduk yang saleh seperti penjual minyak wangi. Orang yang punya toko minyak wangi, parfum, jualan gahru, minyak gahru. Nah, duduk sama dia tuh seperti duduk sama penjual minyak wangi yang wangi. Orang kalau duduk sama penjual minyak wangi di toko minyak wangi, kita kalau masuk toko minyak wangi apa? Langsung dibilang apa? Cobain, begitu, cobain. Cobainnya itu antara dikasih tester, semprot sendiri, wangi, atau paling kagak dikasih kertas. Kasih kertas mau diduangin, nih cium nih, udah wangi kertasnya. Begitu. Ya. Kalau dulu tester, kalau sekarang dikasih kertas yang mau diduangin, nih cobain nih minyak wangi ini, nih cobain minyak wangi ini. Kalau enggak kita jadi wangi, atau kita mencium aroma yang wangi. Gitu. Atau kita dapat sampel, nih dapat yang gratisan sampel, ambil. Tuh. Atau kita beli, sekaligus kita bawa pulang ke rumah kita, bisa bagi-bagi. Tapi kalau duduk sama teman duduk yang buruk, seperti duduk sama tukang besi, sama tukang las. Tahu kan tukang las, tukang besi? Ente kena baju ente bolong, kena cipratan las, ya, atau bising, atau baunya melekat, bau besinya itu melekat pada diri kita, atau kena apinya, waliyadzubillah min dzalik. Ke api bisa kena ke badan, bisa kena ke baju. Atau paling kagak baunya nggak enak udah, asap, baunya nggak enak, nggak menusuk hidung, sakit di mata, sakit di telinga, wah kata. Kalau kita mau lihat teman duduk kita itu
menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah semangat beramal. Kita lihat, bandingkan dengan sebelum kita duduk sama dia. Kalau sebelum duduk sama dia, biasanya semangatnya normal-normal aja, begitu duduk tambah semangat. Dulu nggak sholat jamaah, sekarang jadi sholat jamaah. Berkat hadir sama dia udah nggak punya waktu buat ngegosip. Berkat hadir, duduk, berkawan, jadi sholat duhanya rajin, witirnya rajin, jadi terpancing pengen bangun malam. Dulu kalau luput bangun malam, kalau ketinggalan bangun malam sedih, biasa-biasa aja. Tapi begitu dekat sama ini orang, ketinggalan bangun malam jadi berasa sedih. Berarti ada kemajuan, ada kemajuan. Subhanallah. Akhlaknya makin bakti sama orang tua, makin birrul walidain, makin silatul arham, makin husnudzon sama orang, makin menghargai, makin adab, makin santun kepada tetangga. Makanya makin semangat ketaatannya. Dibandingkan before, after, sebelum dan setelah, bandingin. Nanti lebih baik atau enggak? Kalau lebih buruk, lu jangan berteman lagi sama dia. Dulu nggak pernah gosipin orang, gara-gara nongkrong sama entah katanya orang soleh, duduk sama ustadz, nggak taunya jadi gosip, jadi mengumpat, jadi ngomongin orang. Dulu tawadhu, tahu-tahu sekarang jadi lah saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari fulan. Hadir majelis dekat sama ustadz jadi bisa mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Bukan nganggap diri lebih baik doang, tapi nganggap orang lain ada bid'ah, ada syirik, ada sesat. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini keliru, ini salah. Salah duduk, salah ustadz, salah guru, salah pergaulan, salah lingkungan. Jadi suudzon, jadi ini. Lihat teman duduknya kita tuh menimbulkan reaksi apa? Bandingkan before, after. Kalau memang kita jadi lebih baik, lebih tawadhu, lebih bersih, lebih taat, maka berarti lanjutin. Tapi kalau ternyata malah tambah buruk, tambah ninggalin kewajiban, ninggalin yang sunnah, ninggalin tawadhu, ninggalin akhlak, ninggalin sopan santun, maka kita salah duduk, hindarin. Kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mizan, tolak ukur untuk mengukur diri kita, untuk berpikir, dikasih akal untuk mengukur diri kita. Kata berhati-hati dengan teman duduk. Terus juga mengecek, bukan ngecek sisi baik dia, tambah baik atau kurang baik, tapi mengecek, memandang sisi buruk dia. Sisi buruk dia. Dia punya kesalahan, punya dosa. Dulu hatinya kotor, duduk tambah kotor, atau duduk sama orang tambah bersih. Dia cek. Dulu suudzonnya sama 1 orang, gara-gara duduk suudzonnya jadi sama 10 orang. Dulu yang digosipin cuma 5 orang, sekarang gara-gara duduk nongkrong, yang dimaki, yang digosipin jadi tambah banyak. Kan ini salah duduk namanya. Maka dia perlu mengintrospeksi dirinya seperti apa. Alhasil, ketika orang duduk, orang baik sama orang buruk, orang baik sama orang buruk, orang yang tersebut mana yang lebih terpengaruh? Apa jangan gitu dikatakan, oh kamu kalau duduk sama orang yang buruk begitu, malah intinya jadi buruk, nggak berhasil menarik dia menjadi lebih baik. Jangan. Ketika ada 2 orang, ini punya kebaikan, ini punya keburukan. Ketika kebaikan yang ada pada diri orang tersebut kuat, maka otomatis orang yang buruk akan terpengaruh dengan kebaikannya dia. Tapi kalau keburukannya lebih kuat dan nilai kebaikannya lemah, maka akhirnya kebaikan orang baiknya bakal jadi terpengaruh
jadi lebih buruk. Masing-masing harus ngukur dirinya seperti apa. Kalau emang dia lemah, rahimallahu mar'an arafa qadar nafsi. Allah merahmati orang yang tahu diri. Tahu diri, tahu kekurangan dia, itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo.